Sebenarnya si ular itu ingin mengalahkan si Hawa. Karena kan lucu kan, kenapa nggak dia langsung ngomongnya sama Adam gitu? Kenapa Hawa gitu loh? Karena Hawa sebenarnya di cerita sebelumnya yang mengalahkan yang lain. Adam nggak memilih binatang-binatang lain, tetapi Adam memilih Hawa. Makanya somehow kalau mau balas dendam atau mau mengalahkan ya ngalahinnya ke Hawa. Karena Hawa yang mengalahkan yang lain. Mengerti kan? Oke? Jadi jadi kita lihat sekarang di sini, part yang biru ini sebenarnya bukan tanpa sebab ditulis sebelum bagian orange ini. Karena yang biru ini adalah alasan kenapa yang orange ada. Karena tanpa yang biru kita nggak akan ngerti kok tiba-tiba nih ular nih kurang kerjaan banget. Tetapi sekarang kita mengerti bahwa oh ini sepertinya balas dendam. Ya kan? Makanya eh, nanti kalau kalian baca sendiri ya di ayat Kejadian 3 ayat 22 eh, 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 ini coba saya loncat sedikit. Kejadian 3 Ayat 15. ayat 15 ya. Nah, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan manusia, Adam, enggak, perempuan ini. Gitu loh. Antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini nanti ya sekedar hint buat kalian kalau kalian mau mempelajari lebih lanjut. Ini kita masih di Genesis, tapi kalau kita mau loncat jauh ke Revelation, ke Wahyu, itu ada lagi mengenai hal ini gitu loh. Makanya menarik gitu loh. Makanya Alkitab ini awal sampai akhir ada koneksinya gitu loh. Bahwa semua tuh jelas. Kenapa kok perlu ekstra disebut perempuan ini gitu loh. Karena memang awalnya gara-gara perempuan ini gitu loh. Kalau kita berimajinasi ya. Waktu itu si Adam milih ular. Karena kan lagi-lagi, makanya tadi kenapa awal saya tanya kalian properties dari ular tuh apa? Dia berjalan, dia smart, dia bisa ngomong, dia makan yang bagus. Seakan-akan sebenarnya gambarannya tuh ular itu udah kayak yang paling tinggi di antara binatang-binatang gitu loh. Ya kan makanya disebut juga dia paling pintar di antara binatang-binatang lain. Jadi ibaratnya kalian bayangkan lah egonya tuh bagaimana gitu. Maksudnya gue ini udah paling pintar, gue dijual ditolak. Masa yang lain ditolak gitu. Now I will prove it gitu loh. Seperti ini. Jadi di poin ini saya harap kalian mengerti motivasinya tuh apa sebenarnya. Ya kan dan kenapa ditulis akan ada apa sih namanya yang tadi yang ayat 15 permusuhan antara ular dan perempuan. Karena memang dia specifically mau mengattack si perempuan ini. Oke? Ngerti. Good. Ini motivasinya saya harap clear buat kalian. Tetapi kalau kita baca ini lagi sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang waktu itu keluar di pikiran saya juga. Ya kan contohnya, kenapa sih nggak bagus that the man should be alone gitu loh. Ya kan? Terus yang kedua, kenapa Tuhan nggak langsung nyiptain Hawa gitu loh. Ya kenapa kok pakai acara ya udah binatang dulu dibawa terus suruh Adam kasih nama kayak it's like a game gitu loh. Apakah perlu sih Tuhan bermain-main bersama kita gitu? Yang terakhir, ayat 24 ini sebenarnya out of context gitu loh kalau menurut saya. The man said, waduh, ketemu si Hawa kan pertama kali woman. Eh jadi kalau bahasa Ibraninya man Adam itu ish sama woman tuh isha. Isha tuh artinya diambil dari pria. Ya, makanya this is now bone of my bones, flesh of my flesh, she shall be called woman because she was taken out of man. Jadi exactly isha itu taken out of man. Ya kan? Kalau saya jadi penulis report ini, saya akan kasih titik, saya akan loncat langsung ke 25. Ya, oke. It's because he was taken out of man. Pung, titik.
They were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Tapi Alkitab nggak nulis begitu. Masih ada ayat 24 ini. Masih ada ayat 24. Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Ini seakan-akan kok ada hidden message kalau saya baca ini. Maksudnya ini apa sih? Ya kan? Maksudnya sebenarnya nggak nyambung sama creation, cerita penciptaan manusia gini. Kenapa perlu ditulis hal ini gitu? Jadi pertanyaan ya, nomor satu, what was wrong with being lonely? Salahnya tuh mana? Pertanyaan kedua, did God play trial and error sama Adam? Kenapa nggak langsung nyiptain Hawa gitu? Ngapain perlu ngasih binatang-binatang dan segalanya? Terus yang ketiga, therefore. Jadi 3 pertanyaan terakhir yang saya mau address sebelum kita tutup sesi ini. Ya, sekitar 5 menit saya perlu. Oke? Pertanyaan pertama, what was wrong with being lonely? Yang perlu kita, untuk mengetahui jawaban ini, kita perlu loncat ke chapter 1, ayat 29 sampai 30. Ya, saya bacakan ke kalian, nggak? Ya, nah, ini saya mau supaya kalian juga ikut berpikir ya. So, ayat 1, 29 sampai 30. Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Kalau di sini bahasa Indonesianya mungkin agak kurang clear ya. Tapi kalau di sini sebenarnya Tuhan bilang, Tuhan kasih ke Adam itu semua tumbuh-tumbuhan, semua beast, and to every fowl of the air. Jadi sebenarnya kalian harus melihat bahwa Adam diberikan kekuasaan atas tanaman dan hewan dan burung-burung di udara. Ya, dan tiga-tiganya waktu penciptaan dikasih makan rumput sama daun-daunan, vegetarian lah. Ya, jadi kalau ada yang nanya gimana dulu singa waktu sebelum waktu awal penciptaan makannya apa? Singa makannya tanaman, ya. Beruang makannya tanaman, ya, sesuai dengan firman ini gitu loh. Tapi itu bukan poinnya, yang poinnya saya mau bilang, kalian mengerti bahwa Adam menjadi seakan-akan raja atas tumbuh-tumbuhan, dunia tumbuh-tumbuhan, dunia binatang, animal kingdom, sama dunia burung-burung. Berdasarkan ayat ini. Nah, sekarang saya kasih kalian 2 gambar. Anggap kalian menjadi seorang orang tua, kalian orang tua dan kalian, saya kasih 2 gambar ini. Mana yang kalian lebih prefer? Kiri atau kanan? Tentunya kalian akan lebih prefer yang kanan. Kenapa? Karena kalian berpikir, ya itu satu derajat lah kasar katanya. Satunya memang mungkin lebih menarik untuk dimainin, tetapi ya it's just different gitu loh. Ya nggak sama gitu loh. Dan kalau kamu lonely, kalau orang yang kesepian akan berusaha mencari teman gitu loh. Ngerti kan? Mencari teman, kalau dia nggak menemukan yang sepadan, dia akan bermain-main dengan yang tidak sepadan. Dan itu bahayanya. Makanya waktu itu Tuhan bilang, actually not good to be lonely nih. Ya kan? Makanya diciptakanlah Hawa yang sejajar dengan dia. Sehingga dia nggak perlu bermain, bukannya nggak boleh bermain sama binatang, jangan salah. Cuma maksudnya kita di konteks ini adalah awal penciptaan. Ketika kamu benar-benar nggak ada orang lain, bayangkan kamu seorang diri dan kamu cuma ada binatang. Dan itu makanya waktu itu Tuhan bilang, it's not good that the man to be lonely. Oke? So, pertanyaan kedua, apakah benar Tuhan itu trial and error? Ya kan? Jadi yang tadi saya bilang
apa namanya, kenapa nggak Tuhan langsung nyiptain, Hawa gitu loh. Kalau dia udah tahu bahwa Adam nggak bagus untuk sendiri, kenapa nggak dia langsung menciptakan Hawa? Kenapa dia perlu bermain-main dulu dengan binatang-binatang, dikasihlah ke Adam, Adam suruh kasih nama, kenapa gitu loh. Jawabannya simpel sih sebenarnya. Saya ambil contoh, saya kasih kalian gambar ini. Ya, saya misalnya mau ngasih gambar bagian elektro, cuma biar lebih agak mengeneralisasi, mungkin ada yang studi teknik kimia, jadi saya ambillah contoh yang lain. Ya kan? Tapi prinsipnya sama gitu loh. Bayangkan kamu menjadi tutor atau menjadi seorang guru. Ya, kamu sedang mengajarkan sesuatu gitu loh. Dan terkadang eh, kita udah tahu jawabannya gitu loh. Tetapi kita tetap bertanya ke mereka gitu loh. Kenapa begitu? Karena begini, Tuhan tahu mengenai Hawa, tetapi the question is whether Adam knows it or not. Jadi sebenarnya tanpa binatang-binatang itu, Tuhan sebenarnya sudah tahu bahwa the answer is Eve. Jawabannya adalah perempuan, wanita. Tetapi Tuhan tahu, belum tentu Adam tahu. Makanya dikasihlah binatang-binatang dulu sampai Adam sadar sendiri bahwa ini semua nggak cocok buat saya Tuhan. I need something else. Baru Tuhan bilang, now you are ready to receive Eve. Jadi sebenarnya itu baik sekali buat, terutama buat kaum Hawa. Ya kan? Ada yang namanya di bidang pedagogi kalau kalian belajar, the gift of failure. Jadi terkadang kita biarkan mereka salah, gagal, karena mengertinya lebih bagus. Mengerti nggak? Kalau saya langsung kasih, it's also not bad. Tetapi efeknya akan lebih baik ketika anak itu belajar sendiri, mengerti sendiri, dan sometimes even through failure. Dan itu yang Tuhan mau. Makanya bukan trial and error dengan binatang-binatang itu, tetapi supaya ada mengerti bahwa ketika Tuhan membawa Hawa ke Adam, Adam bisa appreciate Hawa lebih baik. Oke? Nah, pertanyaan terakhir, therefore, ini kok lucu, ngapain Tuhan tiba-tiba nulis therefore gitu loh. Saya kasih kalian satu equation. 1 with 0 is equal 0, 1 with 1 equal 1. Coba saya minta kalian berpikir, with ini apa? 1 tambah 1 kan bukan 1, 2. 1 tambah Kali. 0, kali. Kalau engineering, kalau di electrical engineering, kita ada yang namanya AND gates. Ya, dan itu exactly like this. Nah, kenapa saya kasih tahu kalian seperti ini? Karena inilah prinsip sebenarnya dari pasangan, dari pernikahan contohnya. Kita loncat sedikit, tetapi sebenarnya kenapa Tuhan menyelipkan itu di tengah-tengah cerita penciptaan? Karena Tuhan tahu gitu loh bahwa manusia memang dari awal disuruh untuk multiplikasi, ya beranak pinak gitu. Jadi Tuhan di awal sudah tahu bahwa makanya institusi keluarga itu memang idenya Tuhan dari awal. Dan Tuhan ngasih satu rule ini contohnya, ya. Therefore, mana tadi ayatnya? Coba ya, saya loncat ke belakang sebentar. Therefore shall a man leave his father and his mother and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Kalian mengerti nggak ini maksudnya apa? Yang menarik di sini kenapa saya bilang 1 kali 0, 0, dan 1 tambah 1 baru komplit. Jadi begini, dan kenapa ada father and mother? Jadi ketika seorang anak itu dilahirkan, ya, terutama yang pria ya, itu tuh attachment masih satu part of the mother gitu loh. Jadi dia bagian dari ibunya sebenarnya. Ya kan? Ketika dia menikah dia keluar.
dari ibunya, makanya itu dia sebelumnya satu sama satu, ibunya sama anaknya laki-laki ini. Ketika dia keluar menikah, dia harus keluar dan dia kosong sendiri. Makanya perlu ada satu wanita untuk mendampingi dia menjadi komplit lagi. Ngerti nggak? Jadi Tuhan cuma mau bilang sebenarnya makanya spesifik dibilang wanita ini diambil dari pria gitu loh. Jadi dari satu diambil satu gitu loh. Jadi kalau satu dikurangi satu sebenarnya nol gitu. Tetapi mereka sendiri masih masing-masing berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Sampai mereka berjumpa, ya mereka bukan dua, maka mereka menjadi satu. Makanya kalau kalian baca yang mengenai pernikahan eh, yang di perjanjian baru, kalian mengerti gitu loh. Ketika dua menjadi satu itu sebenarnya konsep duanya itu dua individu, tetapi sebenarnya setengah dan setengah. Ketika mereka menjadi satu, mereka adalah satu kesatuan. Ya, dan ini bukan tanpa sebab ditaruh di sana, karena itulah, maksudnya apa ya, wanita itu diciptakan ada, ya kan, dan memang dari awal Tuhan juga maunya yang namanya monogami, bahwa satu dengan satu. Itu yang Tuhan inginkan. Karena itulah konsep dari penciptaan pria dan wanita dari awalnya. Oke, saya rasa sampai sini aja. Sudah melebihi kurang lebih waktunya. Next time kita coba akan mungkin the last session untuk kejadian 1 sampai 3 ini. Kita akan menjawab pertanyaan pertama mengenai the knowledge gitu. Apa sih sebenarnya? Apa perbedaan sebelum dan sesudah memakan buah pengetahuan? Tetapi sampai poin ini saya harap kalian sudah mengerti about the tree of life sama mengenai the serpent. Ya kan, motivasinya kenapa? Ya, dan juga mengenai penciptaan wanita. Oke, thank you very much. God bless ya.